Gadis ini ternyata seekor putri duyung yang sengaja memotong siripnya agar bisa berjalan di darat dan menggoda miliarder mata keranjang yang bernama Liu. San nekat keluar dari habitatnya karena akan menjebak Liu untuk dieksekusi. Karena demi bisnisnya, Liu memakai sonar yang telah membunuh teman-teman duyung lainnya. Namun rencana San sangat susah. Selain ketat penjagaan, Liu juga dikintilin atau diikuti oleh wanita seksi yang bernama Lisa agar Liu tidak tertarik dengan gadis lain. Gimana keseruan kisahnya? Langsung saja tonton filmnya yuk, sekedus. Di sebuah museum ala kadarnya sedang dijelaskan kehidupan itu berawal dari laut. Manusia dipercaya memiliki leluhur dari ikan, termasuk T-Rex juga evolusi dari ikan. Namun itu kan kadal ya, atau dalam bahasa Latinnya sliring, kata salah satu pengunjung. Penjaga ngeyel kalau anjing yang dipeluk itu harimau. Pengunjung padahal sudah protes kalau emang itu anjing sih, dan masih ada namanya lagi. Penjaga mengenalkan koleksi lainnya, manusia terbang, bahasa Latinnya Batman, dan koleksi selanjutnya yaitu duyung yang adalahnya ikan asin dikasih wig. Ini gendeng sih museumnya. Pengunjung meminta uangnya kembali. Akhirnya pemilik museum itu memperlihatkan koleksi yang sangat langka yang tidak dimiliki museum lainnya, seekor duyung asli, dan semua pengunjung sampai menganga melihatnya. Dan beginilah penampilan duyung itu. Itu mah bukan duyung, itu tapir air itu mah. Alhasil penjaga kena baku pukul. Di tempat lain, para miliarder berkumpul. Ada yang pakai mobil mewah, ada yang dijaga banyak pengawal, ada juga yang pakai jetpack. Nama lainnya tas mabur. Mereka semua diundang untuk merayakan sebut saja Liu yang sudah membeli seonggok pulau yang bernama Teluk Hijau. Namun Johnny bilang pembelian itu akan rugi. Harusnya Liu buka bisnis properti atau buat rental PS aja pasti rame. Berbeda dengan Rao yang menganggap pilihan Liu membeli pulau itu pilihan yang tepat, akurat, dan sesat. Liu berencana mereklamasi teluk itu. Namun Liu menganggap itu tidak mungkin karena Teluk Hijau adalah cagar alam. Kemudian melihat Liu memiliki izin, Johnny langsung pergi. Liu mengajak minum, namun tutup botolnya mengenai jetpack Johnny dan terjadilah Rao mengajak Liu kerjasama, namun Liu belum memberikan komentar apapun. Pesta segera dimulai. Wanita bukan hal sulit untuk Liu. Untuk mendapat perhatian penuh dari Liu, Lisa membuang jam tangan sultan dengan harga 8 juta dolar. Jelas wanita mata duitan yang mengelilingi Liu langsung pergi mencari jam tangan itu. Kalau saya di sana juga ikut nyemplung sih. Lisa mengajak Liu kerjasama sebagai hadiah. Jawaban yes dari Liu, lalu Lisa menghadiahkan. Tiba-tiba saja penguntit datang dan terjadilah anjir, itu di Smackdown itu. Penguntit itu memberikan nomor HP-nya dan berharap nanti Liu menghubunginya. Kemudian wanita itu kembali ke rumahnya. Sungguh di luar dugaan, rumahnya tersembunyi di sebuah pinggiran pantai di bekas kapal yang karam. Dia bernama Shen. Dia seekor duyung dan bersama sisa-sisa spesiesnya ingin balas dendam karena Liu telah merusak ekosistem hidupnya dan banyak membunuh teman-temannya. Di tempat lain, Liu bersama koleganya membahas bisnis Teluk Hijau. Ternyata agar mereka dapat izin reklamasi, tim Liu memasang sonar agar para lumba-lumba pergi dari kawasan itu. Sonar itu bisa di-setel sesuai spesiesnya dan sangat berbahaya. Ini buktinya. Alex bilang kalau lumba-lumba dijamin takkan kembali. Namun mereka menemukan frekuensi yang bukan lumba-lumba. Mungkinkah itu putri duyung? Kita cari tahu. Di tempat persembunyiannya, Shen melepas kostumnya dan menunjukkan sirip mengkilap dan langsung terjun ke air. Dan ternyata
Sen tidak sendirian. Sambil mengibaskan siripnya, Nenek Cio menceritakan kalau nenek moyang duyung dan manusia itu sama, yaitu kera. Sebagian hidup di darat dan sebagian hidup di air. Namun makin kesini manusia darat memburu para duyung dan manusia menjadi jahat. Lalu lah malah turu. Manusia gurita sebut Jajapang menambahi salah satu manusia yang jahat, yaitu Liu, lelaki hidung belang yang akan merusak Teluk Hijau. Lalu San merelakan diri memodifikasi siripnya agar bisa berjalan di darat. Pang mempunyai rencana menggoda Liu dengan duyung cantik, kemudian dia dieksekusi oleh mereka. Lah malah ketembak ini. Untung punya penawarnya. Mereka semua setuju untuk membunuh Liu. Pang bilang Liu pria hidung belang pasti akan menciumnya, dan lalu Pang memberikan tutorialnya. Ini aduh bangke sekali ini, saya jadi pengen ya. Di tempat lain rapat masih diteruskan, namun tiba-tiba saja Liu birahi dan akhirnya rapat dibubarkan. Di markasnya Pang dan lainnya masih menunggu panggilan Liu, namun duyung lainnya merasa jebakan madu yang mereka rencanakan belum menghasilkan. Mungkin karena Sen kurang cantik, giginya tajam, gunungnya rata katanya. Di tempat lain karena Lisa kurang greget, akhirnya Liu menghubungi Sen untuk menjemputnya. 家在哪儿？青罗湾磨刀山断头崖。我10分钟之后来接。 Para duyung mulai bersiap melaksanakan rencananya, masing-masing berada di posisinya. Namun yang datang bukanlah Liu, melainkan orang-orang suruhannya. Kemudian Pang menyusulnya untuk memberikan peralatannya. Orang-orang itu melihat kaki gurita dan kemudian mereka mencoba. 我现在先夹死他！我帮你。不要，我还要整条来烧的吗？我帮你。 San mencoba meracuni minuman yang dihidangkan kepadanya. Namun penjagaan sangat ketat. San diperiksa hingga kedua kakinya. Dan beruntung sebelum sepatunya terlepas, pemeriksa melihat paku yang tertancap dan karena itulah deteksi logam berbunyi. Lalu Toing mengajak minum bersama. Beruntung minuman Toing yang beracun. San memberikan alkohol sebagai obat penawar. Benar saja Toing langsung sembuh. Namun dia tidak menyadari yang terjadi dan meminum air itu lagi. Ini Toing bego apa tolil ya? Liu muncul, lalu Sen diam-diam mengikutinya. Dia mengambil bulu babi beracun lalu siap melemparkannya. Namun apesnya kepala Sen lah yang gak sengaja kena timpuk. Dan tidak hanya sekali, namun beberapa kali. Sekarang waktu yang tepat Sen mencobanya lagi. Tidak menyerah, Sen mengejarnya, namun dia yang kena racun. Sen kemudian mengganti metodenya dengan pisau beracun, namun gerakan Liu seakan-akan menghindari serangan Sen. Sen kembali bersiap menyerangnya, dan terjadilah ternyata Liu tidak serius menelpon Sen. Lalu Sen diberi uang agar pergi, namun Sen tetap memaksa berdua dengan Liu. Lisa datang dan momen tepat itu Liu sengaja membuat Lisa cemburu. Kemudian Liu dan Sen pergi ke ayam bakar Pak Udin. Awalnya Liu menolak, namun setelah mencobanya mereka makan banyak bener ini. Tiba-tiba saja Liu menangis, mungkin karena kumisnya kegigit. Ternyata dia bercerita, dia teringat ayahnya pada masa lalu yang sangat menyedihkan, hingga ayahnya hanya bisa membawanya ceker setugel untuk dibawa pulang. Dan rasanya ya seperti ini. Masa lalu yang begitu kere membuat Liu bertekad untuk menjadi kaya raya. Sen bilang, uang bukanlah segalanya, karena ada yang lebih berharga seperti udara segar, air bersih, dan jika hal-hal seperti itu sudah habis maka uang tidak akan bisa menggantikannya. Liu memberikan cek $1 juta, namun Sen malah membakarnya. Liu bertanya apa yang sebenarnya Sen inginkan. Sen hanya mengaguminya. Lalu entah apa yang mereka pikirkan karena tiba-tiba mereka bernyanyi bersama hingga kumis Liu terlepas. Karena kalah, Sen mengajak Liu bermain dan hubungan mereka semakin dekat. Liu menjadi sedikit perhatian. Sen kemudian mengajaknya masuk ke perangkap dan Peng bersiap untuk melakukan serangan. Lalu Sen bertanya,
如你的生命只剩下最后1分钟。我就什么也不做，就这样看着你喽。 Lalu Shen membuka bajunya. Namun karena kurang jelas, Liu ingin melihatnya lagi. Enak bener ini ya. Lalu kemudian Shen masuk ke rumah dan mengusir Liu. Shen bilang kalau dia tidak sanggup melakukannya karena dehidrasi. Lalu Liu menelpon dan mengejarnya kencan. Esok paginya Liu sudah bersama Shen untuk makan siang. Pang menyamar menjadi chef dan mencoba mengeksekusi Liu. Dan tiba-tiba karena terdesak anak buah Liu, Pang terpaksa memasak gurita yang merupakan kakinya sendiri. Entah rasanya seperti apa, kakinya harus dimasak dengan berbagai cara. Tiba-tiba dia muntah dan terjadi Liu kemudian mengajak Shen untuk menikah. Liu bilang kalau Shen bukan manusia tetapi malaikat. Shen akhirnya bilang kalau sebenarnya dia harus membunuh Liu. Namun gombalan Liu membuatnya goyah dan kemudian lagi asiknya bermain lidah, Lisa datang. Dia meminta kejelasan dan kemudian Shen pergi. Karena saking gedenya, Lisa ingin mundur dari kontrak dengan Liu. Di tempat lain, Pang harus kehilangan beberapa kakinya karena kakinya telah terpotong. Kini Pang bisa memakai celana, tapi ya nggak kayak gitu juga sih ya. Shen terlihat galau, lalu Pang menduga Shen menyukainya. Pang menantangnya untuk Shen bilang tidak menyukainya dan menatap matanya. Shen bilang kalau dia tidak bisa menjalankan misinya dan terdengar suara ketok pintu dan ternyata itu adalah Liu. Liu melihat wujud asli Shen dan teman-temannya, kemudian mereka menangkapnya. Pang bilang kalau sonar milik Liu mengakibatkan banyak duyung mati dan terluka. Karena itu Peng akan membunuhnya. Namun sebelum dieksekusi, Liu bilang kalau dia terbunuh, maka sonarnya akan tetap di sana. Namun karena sudah gempung alias sangat marah, Peng tetap mencoba membunuh Liu. Akhirnya Peng sendiri yang turun tangan mencekiknya. Lalu karena rasa cintanya, Shen menolong Liu dan Liu berhasil kabur. Liu kemudian membuat laporan kalau dia sudah diculik oleh duyung. Jelas polisi itu tidak percaya. Lalu Liu meyakinkan kalau duyung itu makhluk setengah manusia, setengah ikan. Polisi itu mencoba membuat sketsanya. Ini aduh kok nyebelin ya. Liu menceritakan yang dialami, namun polisi itu malah menertawainya. Karena Liu marah, polisi itu akan melakukan investigasi. Kemudian Liu pergi dan karena mendengar polisi tertawa, Liu masuk kembali. Bahkan ajudan Liu tidak percaya dengan cerita Liu dan menganggap Liu sudah gila. Kemudian Lisa datang yang mencemaskan Liu yang kini kembali ke pelukannya. Di tempat lain, Shen dicap pengkhianat karena menyelamatkan Liu. Karena merasa bersalah, Shen ingin mengakhiri hidupnya, namun ditolong oleh nenek tua. Lalu dia bercerita, pada dinasti Ming terjadi kisah cinta juga antara manusia dan duyung. Dan berkat Zheng, duyung tidak punah. Mungkin manusia itu jahat, namun ada manusia yang baik. Kayak saya ini ya. Di kamar hotel, Liu masih mencari tahu tentang putri duyung dan apakah proyeknya merusak alam. Sedangkan Lisa menawarkan sarangnya untuk dihinggapi. Kemudian Liu berdiri, pelan-pelan membuka kaki Lisa. Namun Liu malah memilih pergi. Aduh, eman-eman sekali itu ya. Padahal itu tinggal ngecelup itu ya. Liu ke lokasi pembuatan sonar dan mencoba ke dirinya sendiri.
dan memang begitu menyakitkan, yang padahal itu pun sudah dikurangi kekuatannya dibandingkan yang ada di laut. Liu memaksa tim untuk mematikan sonarnya karena itu membahayakan makhluk air. Karena ketika mencobanya, Liu sempat cepirit karena menahan sakitnya. Aduh, kok sampai cepirit ya? Lalu Lisa datang dan tumben Lisa mendukungnya. Kemudian Liu bercerita kalau duyung itu ada, bahkan manusia gurita selain Squidward itu ada, dan sonar itu menyakiti para makhluk itu yang kini hidup di bangkai kapal. Ternyata Lisa percaya karena selama ini Alex didanai oleh Lisa untuk mencari putri duyung dan mereka mendapatkannya, namun hanya bangkainya saja. Lalu Lisa bersiap menangkap mereka demi penemuan baru yang akan menghasilkan banyak cuan. Liu setuju cari cuan, namun tetap ada batasnya dan tidak melawan hati nurani. Lalu Lisa sangat kecewa karena Liu mencampakkannya. Dia bersiap untuk menangkap putri duyung untuk dijadikannya sup duyung. Tim penangkap mulai bergerak. Putri duyung dianggap bukan manusia melainkan hewan liar yang siap diburu. Liu juga menuju ke lokasi San berada. Namun kalau Liu meninggalkan Lisa berarti dia siap kembali miskin. 300 orang bersiap untuk menangkap semua putri duyung. Penyelam kemudian mencoba mengeceknya. Benar saja para putri duyung itu, ada putra duyungnya juga sih, berada di dasar kolam. Lalu mereka mulai menembakinya agar keluar dari air. Setelah keluar dari air, para pemburu itu menghabisinya. Dan Sen juga tertangkap. Namun Sen mencoba melarikan diri dan begitu banyak tentara mencoba menangkapnya. Sen terpojok namun diselamatkan oleh gurita. Lalu gurita itu mengirimnya pergi ke langit agar bisa keluar melalui lubang yang berada di atas kapal. Namun tim penangkap ternyata sudah menyiapkan dengan matang rencananya dan sudah menyiapkan jaring di atasnya, sehingga membuat Sen jatuh kembali ke tanah. Tiba-tiba saja gelombang air datang mendorong orang-orang yang ingin menangkap Sen. Dia adalah tetua duyung. Dengan ekor kuatnya dan sedikit gerakan kungfu, dia mengguncang air dan menggunakannya untuk mengalahkan semua tim penangkap. Namun Alex masih berambisi menangkapnya dan melakukan tetua yang terlempar keluar memberitahu kalau sonar memang sudah dimatikan. Duyung yang selamat kemudian mulai melarikan diri ke dasar laut. Begitu juga dengan Sen. Namun naas Sen tertembak panah penanda yang tersambung ke pelampung dan itu membuat Sen kesulitan untuk kabur dan menyelam ke dasar laut. Sen sekuat tenaga melarikan diri. Kemudian Lisa datang lalu menembak Sen dengan basoka. Itu membuatnya terlempar hingga ke daratan. Itu dugong yang satu ngapain itu? Aduh, masih jadi dugong itu ternyata. Sen terpojok. Liu terjebak macet, tidak bisa pergi walaupun sudah menawari kurir untuk menukar motornya dengan Lamborghini. Namun dia tetap tidak mau. Kemudian Liu bertemu dengan Cheng. Lisa sudah berada di hadapan Sen dan memerintahkannya untuk membunuhnya. Beruntung Liu datang dan melindunginya. Namun Lisa tanpa pandang bulu tetap menembakkan pistolnya. Liu membawa Sen untuk pergi ke laut. Namun tetap saja Lisa menembaki Liu dengan tembakan panahnya. Walaupun sudah terluka, Liu tetap berjalan dan berhasil melempar San kembali ke laut. Dan polisi pun datang untuk menangkap mereka semua.
Waktu berlalu, kini Liu memilih hidup sederhana. Dia menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk keberlangsungan ekosistem. Karena sebanyak apapun uang, jika tidak ada air bersih dan pohon untuk bernaung, ya mau ngapain ya? Liu juga ditanya tentang keberadaan putri duyung demi penelitian oleh seorang mahasiswa. Namun dia tetap bungkam. Kini dia sudah memiliki seorang istri. Yap, betul, dia adalah Shen. Mereka hidup bahagia berdua dan melahirkan SpongeBob dan kawan-kawan. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita belajar berbicara tentang materi rasanya tidak ada kata puasnya. Tabiat manusia yang selalu rakus pasti akan selalu merasa kurang. Namun sebagai insan yang berpikir sangat perlu bertanya ke dalam diri, apakah hidup itu hanya mencari materi tanpa memikirkan hati nurani? Maka dari itu jangan lupa angkatin jemuran kalau hujan agar baju tidak bau penguk. Adios.